Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurse Hesti Rahayu. Pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal kita ya, kita akan berdiskusi tentang implementasi proyek edukasi kesehatan di mata kuliah farmakologi keperawatan. Mengapa edukasi kesehatan itu penting? Karena meningkatkan kesehatan masyarakat. Banyak penyakit yang dapat dicegah dengan pengetahuan yang baik ya, seperti yang kita ketahui, seperti stunting, diabetes, hipertensi, COVID-19, itu bisa kita cegah melalui edukasi kesehatan. Kemudian mengurangi beban fasilitas kesehatan dengan pencegahan. Masyarakat tidak perlu terlalu sering berobat dengan pencegahan penyakit yang tepat. Ya, kemudian bisa meningkatkan produktivitas, orang yang sehat dapat bekerja lebih optimal dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa tentunya ya. Kemudian mendorong perilaku hidup bersih dan sehat ya, atau PHBS, seperti kebersihan tangan menggunakan sabun, makan bergizi, dan olahraga teratur. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa edukasi kesehatan ini termasuk salah satu bentuk dari intervensi keperawatan ya. Intervensi keperawatan itu ada terapeutik, ada apa lagi? Kemudian kolaborasi, dan salah satunya adalah edukasi kesehatan. Jadi edukasi kesehatan ini merupakan salah satu intervensi keperawatan yang wajib kita berikan kepada pasien atau masyarakat kalau di populasinya sehat ya. Nah, program edukasi kesehatan ini juga sejalan dengan program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Bisa kita ketahui di sini Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit Menular. Itu yang nantinya akan berhubungan dengan proyek edukasi kesehatan yang akan kita lakukan di mata kuliah farmakologi keperawatan ini ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan juga Pencegahan Penyakit Menular, sesuai dengan fenomena yang nanti akan ditemukan oleh mahasiswa di masyarakat. Fenomenanya apa, kasusnya apa, penyakit apa. Nah, itu nanti yang akan kita berikan edukasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah kelompok melakukan pengkajian, melakukan assessment di masyarakat, ditemukan fenomena atau masalah kesehatannya adalah X misalnya. Nah, di sini bagaimana fokus edukasi kesehatan dari farmakologi keperawatan itu ya. Seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat sedikit membahas ya, bahwa fokus dari edukasi kesehatan ini misalnya kasusnya nanti yang ditemukan oleh kelompok adalah tentang TB gitu ya, yang banyak ditemukan di masyarakat itu kasusnya tentang TB. Jadi fokusnya apa yang harus diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat tersebut ya. Yang pertama, fokus pada penjelasan singkat tentang penyakitnya, tentang TB-nya dan tata laksana penyakit serta tata laksana gejalanya ya. Yang kedua, fokus pada terapi farmakologinya atau obat-obatannya ya. Obat-obatannya apa saja yang digunakan untuk mengobati TB, indikasinya, kontraindikasinya, dosisnya berapa, cara pemberiannya bagaimana, efek sampingnya bagaimana, dan jangan lupa tata laksana efek samping juga harus kita ajarkan kepada masyarakat ya. Tidak hanya efek sampingnya saja, karena jika efek sampingnya saja nanti masyarakat bisa takut ya. Aduh, obat ini banyak sekali efek sampingnya, nggak jadi minum obat ya. Jadi harus diajarkan juga. Kalau ada efek samping ini bagaimana cara penanganannya gitu ya. Misalnya mual. Nah, bagaimana cara mengatasi mual gitu ya. Misalnya dengan teknik relaksasi atau dengan terapi gitu ya, dengan terapi inhalasi, aromaterapi, itu bisa juga kita ajarkan gitu ya, untuk mengatasi efek samping dari mual sebagai efek samping dari obat antituberkulosisnya. Contohnya seperti itu ya. Dan juga prinsip 7 benar dalam pemberian obat itu juga harus kita ajarkan kepada masyarakat. Prinsip 7 benar ini tidak hanya kita implementasikan di setting perawatan atau rumah sakit, tapi di setting komunitas atau masyarakat juga harus diimplementasikan ya. 7 benar dalam pemberian obat untuk mencegah kesalahan pemberian obat atau medication error. Selanjutnya, fokus yang selanjutnya adalah berfokus pada
perawatan pasien dengan perawatan pasien akibat penyakitnya dan juga pencegahannya. Bagaimana perawatan pasien dengan TB, bagaimana mencegah TB, itu harus kita ajarkan ya, karena kita adalah nurse ya, kita adalah perawat, tidak hanya terapi obat-obatannya saja, tapi juga bagaimana cara merawat penyakitnya dan mencegahnya, itu harus kita ajarkan kepada masyarakat. Oke, nah yang harus dipersiapkan apa nanti ya sebelum turun lapangan, sebelum nanti implementasi dari proyek edukasi kesehatan itu tentunya yang pertama adalah media edukasi ya. Media edukasi yang menarik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau pasien ya. Jadi jangan menggunakan bahasa atau istilah-istilah medis. Ya, misalnya kardiovaskuler gitu ya. Kardiovaskuler kita ganti menjadi masalah jantung dan pembuluh darah gitu ya. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah medis. Kita sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian materi edukasi juga harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat ya. Dan lingkungan tempat edukasi yang kondusif ya, jadi lingkungan tempat edukasinya tenang, tidak bising, dan audiensnya fokus. Jika audiensnya sudah berkurang fokusnya, nah ini kita bisa melakukan strategi ya untuk mengembalikan fokus dari audiensnya. Misalnya dengan kita membuat ice breaking ya, saya yakin mahasiswa sangat kreatif ya untuk menentukan ice breaking yang bisa mengembalikan fokus masyarakat ya, itu bisa kita lakukan untuk mengembalikan fokus masyarakat sehingga lingkungan edukasinya kondusif dan masyarakat mampu menerima materi edukasi kesehatan dengan baik ya. Selanjutnya libatkan pasien atau keluarga atau masyarakat untuk terlibat aktif dalam diskusi ya. Jadi hindari edukasi yang satu arah gitu ya. Jadi upayakan dua arah. Ada interaksi yang aktif gitu ya antara edukatornya dengan audiensnya gitu ya. Terjadi proses tanya jawab, saling menanggapi gitu. Jadi masyarakat atau audiensnya juga tidak bosan gitu ya, tidak bosan dan paham dengan apa yang disampaikan oleh edukator. Kemudian melibatkan stakeholder juga ya, misalnya kader atau tokoh masyarakat itu diundang. Ya, itu diundang untuk apa? Untuk memastikan kelanjutan edukasinya dapat diimplementasikan oleh pasien atau masyarakat gitu ya. Jadi apa yang kita ajarkan, kita titipkan kepada kader atau tokoh masyarakat agar nantinya masyarakat bisa mengimplementasikan ya. Jadi tidak terputus dengan apa yang kita sampaikan di tempat edukasi udah berhenti begitu aja setelah itu, enggak ya. Jadi ada keberlanjutannya. Ya, keberlanjutannya itu kita berkolaborasi dengan stakeholder atau tokoh masyarakat untuk memastikan agar apa yang kita sampaikan dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Ini tentang terapi obat-obatannya. Ya, obat-obatan TB nanti bisa dilihat oleh mahasiswa saat kita bertemu di kelas nanti kita akan mendiskusikan ya di video itu menceritakan tentang apa ya, ini tentang obat-obatannya, kemudian indikasi dan efek sampingnya. Ini bisa juga dijadikan mahasiswa sebagai sumber referensi juga ya. Oke, demikian untuk gambaran dari proyek implementasi edukasi kesehatan yang nantinya akan dilakukan oleh kelompok ya. Selamat belajar dan mengimplementasikan edukasi kesehatan ke populasi target atau ke masyarakat. Ini sumber referensinya nanti bisa dibuka juga oleh mahasiswa secara langsung. Baik, demikian untuk pengantar ya dari mata kuliah farmakologi keperawatan untuk topik implementasi proyek edukasi kesehatan. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya di kelas. Kita akan mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan oleh mahasiswa berdasarkan hasil pengkajiannya di masyarakat untuk kita implementasikan, untuk kita praktekkan langsung ke masyarakat ya dengan media edukasi yang baik tentunya ya. Oke, saya tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.